Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ismiati Aksani dengan NPM 10050021183 dari kelas E, Fakultas Psikologi, Kelompok Kemanusiaan. Di sini saya sebelumnya berterima kasih kepada Ibu Ririn Sri Kuntorini, Dr. Anda M. Hum. Baik, di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang telah saya buat yang berjudul dengan pengaruh COVID-19 terhadap tingkat kepedulian masyarakat pada lingkungan di Bandung Timur. Pada presentasi kali ini saya akan memaparkan 4 bab. Yang pertama, pendahuluan, landasan, teori, analisis, dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan dan saran. Baik, pertama, pendahuluan. Akhir tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember, dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang membuat banyak masyarakat resah, yaitu dikenal dengan virus corona atau COVID-19. Kejadian tersebut bermula di Tiongkok, Wuhan, yang menyebar ke negara lain dan termasuk dengan Indonesia. Pandemi ini membuat masyarakat untuk menjaga jarak dan kesulitan berkomunikasi. Akan tetapi kepedulian yang dilakukan masyarakat tentu tidak terbatas. Di tengah pandemi COVID-19, juga seseorang dapat melakukan kepedulian dalam langkah pencegahan penyebaran COVID-19. Peduli sosial yaitu sikap keterhubungan dan kemanusiaan pada umumnya, sebuah empati bagi sosial. Dalam kondisi demikian, kepedulian sosial menjadi penting untuk dibiasakan. Di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama ada bagaimana pendapat masyarakat tentang kepedulian di masa pandemi. Yang kedua, bagaimana bentuk kepedulian masyarakat di lingkungan Bandung Timur pada masa pandemi ini. Yang terakhir ada bagaimana tingkat kepedulian masyarakat di lingkungan Bandung Timur. Untuk tujuan penelitian ini ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar tingkatan yang tumbuh di Bandung Timur. Yang kedua, agar mengetahui bahwa kepedulian itu penting apalagi saat pandemi melanda. Yang ketiga, agar tahu bagaimana pendapat masyarakat Bandung Timur dengan kepedulian itu. Untuk yang terakhir, untuk mengetahui kepedulian itu bentuk dari kemanusiaan juga. Baik. Manfaat penelitian dibagi menjadi 2. Yang pertama ada segi teoritis. Karya tulis ilmiah yang akan dibuat ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan tentang pandemi COVID-19, dan karya tulis ilmiah ini bisa dijadikan sebagai data yang memperlihatkan pandemi COVID-19 mempengaruhi tingkat kepedulian. Dan yang kedua ada manfaat segi praktis. Untuk penulis karya tulis ilmiah ini, yaitu saya, diharapkan dapat meningkatkan dalam kemampuan menganalisis permasalahan dan teori-teori yang bersangkutan. Baik, selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada definisi pengaruh. Pengaruh menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu, orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Pengaruh dapat menjadi buruk maupun baik, bagaimana konteks yang dibicarakan. Yang kedua, ada definisi COVID-19. Coronavirus Disease 2019 atau yang disebut dengan COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasikan sebelumnya pada manusia. Virus penyebar COVID-19 ini dinamakan dengan SARS-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis atau dikeluarkan antara hewan dan manusia. Yang ketiga ada pengertian tingkat. Tingkat menurut KBBI tentunya adalah susunan yang berlapis-lapis atau berlenggek-lenggek seperti lenggek rumah ataupun tumpuan pada tangga, tinggi rendahnya martabat, kedudukan, jabatan, peradaban, pangkat, derajat, dan sebagainya. Untuk yang keempat ada definisi kepedulian. Definisi kepedulian itu menurut KBBI adalah perihal sangat peduli. Artinya lainnya adalah kepedulian adalah sikap mengindahkan atau memperhatikan. Menurut Wikipedia sendiri, kepedulian itu adalah suatu tindakan yang didasari pada keprihatinan masalah orang lain. Yang kelima ada definisi masyarakat. Masyarakat menurut KBBI merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Menurut bahasa dari KBBI-nya sendiri adalah kelompok orang yang merasa memiliki bahasa yang bersama, yang merasa termasuk dalam kelompok itu atau yang berpegangan pada bahasa standar yang sama. Untuk yang terakhir ada definisi lingkungan. Definisi lingkungan menurut KBBI adalah
daerah atau kawasan dan sebagainya yang termasuk di dalamnya. Lingkungan juga merupakan bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa. Baik, selanjutnya yang bab ketiga ada analisis dan pembahasan. Untuk fenomena yang termasuk pada judul saya itu ada pengaruh COVID-19. Ada suatu berita dari SNNI Indonesia. Di tengah situasi pandemi saat ini, yaitu ada pandemi COVID-19, gotong royong dan kolaborasi diyakini menjadi suatu kunci keberhasilan Indonesia melewati masa kesulitan. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate berharap seluruh pihak dapat memperkuat kolaborasi yang telah terjalin. Menurut Johnny, saat ini sudah banyak pelaku usaha dari sektor-sektor swasta dan komunitas yang turun langsung ke lapangan untuk membantu penanganan pandemi, salah satunya melalui pemberian donasi seperti oksigen dan sembako. Kita semua berharap kolaborasi seperti ini bisa terus dilanjutkan dan diperkuat dengan semangat gotong royong dan kolaborasi bangsa Indonesia. Mari kita bersama-sama bahu-membahu untuk meringankan beban sama dalam menghadapi pandemi, khususnya di masa PPKM ini, kata CNN itu. Baik, selanjutnya adalah analisis yang sudah saya berikan kepada 103 responden melalui kuesioner dengan 11 pertanyaan. Pertanyaan untuk yang pertama, apakah menurut Anda adanya pandemi COVID-19 membuat Anda kesulitan dalam melakukan keseharian? Berdasarkan kuesioner tersebut, yang menjawab terbanyak yaitu adalah ya, benar sekali, sebanyak 67%. Jadi dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat merasa kesulitan dalam melakukan kegiatan seharinya selama masa pandemi ini. Untuk pertanyaan kedua, apakah dengan pandemi COVID-19 ini Anda merasa kesulitan dalam berkomunikasi? Untuk berdasarkan kuesioner juga, terbanyak menjawabnya biasa saja, sebanyak 42,2%. Jadi dari data yang diperoleh dapat disimpulkan juga bahwa mayoritas masyarakat merasa tidak terlalu kesulitan dalam berkomunikasi selama masa pandemi ini. Untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana cara agar Anda dan orang lain dapat berkomunikasi walaupun adanya pandemi saat ini? Berdasarkan kuesioner juga, jawaban terbanyak itu adalah semuanya dilakukan, yaitu mereka melakukan Zoom, WhatsApp, dan komunikasi melalui aplikasi-aplikasi yang sudah terkenal saat ini. Baik, untuk pertanyaan nomor 4, apakah Anda berada di Bandung Timur? Berdasarkan kuesioner yang saya bagikan, tentunya 100% yang saya berikan itu adalah orang Bandung Timur. Yang kelima, menurut Anda rasa kepedulian di daerah Bandung Timur meningkat atau menurun? Berdasarkan dari kuesioner yang saya berikan, responden terbanyak menjawab meningkat sebanyak 48,5%. Jadi dari data yang sudah diperoleh dapat disimpulkan bahwa masyarakat dari Bandung Timur merasa kepedulian di daerahnya telah meningkat. Pertanyaan nomor 6, jika menurun menurut Anda penyebabnya apa? Berdasarkan kuesioner bahwa responden terbanyak menjawab tidak memberikan jawaban pasti itu sebanyak 37,8%. Maka dari itu penelitian mengambil data yang menjawab dengan pasti paling banyak, yaitu adalah merasa bahwa COVID-19 sudah ditangani atau sudah merasa bahwa COVID-19 itu tidak ada, sebanyak 22,7%. Jadi dapat disimpulkan dari data yang didapat bahwa masyarakat di Bandung Timur menurun ketidakpeduliannya antara masyarakat lain karena mereka merasa bahwa COVID-19 telah hilang atau tidak ada. Baik, pertanyaan nomor 7, jika meningkat menurut Anda penyebabnya apa? Berdasarkan kuesioner bahwa responden terbanyak menjawab karena adanya kesadaran pada masyarakat dalam kepedulian antar masyarakat lain sebanyak 31,1%. Jadi dari data yang di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat di Bandung Timur merasa penyebab meningkatnya kepedulian di daerah Bandung Timur karena adanya kesadaran pada masyarakatnya sendiri. Baik, pertanyaan nomor 8, apakah pemerintah sudah memberikan rasa kepedulian pada masyarakat di daerah Bandung Timur seperti memberi donasi, sembako, atau membantu masyarakat yang terkena atau penularan COVID-19? Berdasarkan kuesioner, banyak yang menjawab ya sudah, sebanyak 51,5%. Jadi dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat daerah Bandung Timur
merasa bahwa pemerintah telah memberikan rasa kepeduliannya sangat besar pada masyarakat di daerah Bandung Timur. Untuk pertanyaan nomor 9, sebagai kita masyarakat, apakah perlu saling membantu antar masyarakat? Responden terbanyak menjawab, iya perlu, sebanyak 100%. Jadi dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat daerah Bandung Timur merasa bahwa perlu sekali kepedulian antar masyarakat itu. Untuk pertanyaan nomor 10, menurut Anda rasa kepedulian antar masyarakat yang kesulitan itu seperti apa? Berdasarkan responden terbanyak menjawab semuanya benar, 82,5%. Jadi dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat daerah Bandung Timur merasa bahwa semua kegiatan yang saya terterakan yaitu adalah seperti membantu memberi donasi, sembako, ataupun membantu dalam penanganan orang-orang yang terjangkit COVID-19. Untuk nomor yang 11, menurut Anda apakah rasa kepedulian pada masyarakat di daerah Bandung Timur sudah terbentuk dengan baik di masa pandemi ini? Untuk responden terbanyak menjawab, ya sudah baik, sebanyak 51%. Jadi dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Bandung Timur merasa bahwa kepedulian antar masyarakat di daerah Bandung Timur sudah terbentuk dengan baik selama masa pandemi berlangsung. Untuk kajian Islam itu ada hadis dan juga Al-Quran. Hadis yang pertama, siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin dari kesusahan dunianya, Allah menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, Allah akan memudahkan baginya baik di dunia maupun di akhirat. Allah senantiasa memberi pertolongan kepada hamba selama ia menolong saudaranya HR Muslim. Untuk pada surat Al-Quran yaitu ada pada surat Al-Baqarah ayat 280 yang berisikan, jika orang berhutang itu dalam kesulitan, berilah tenggat waktu sampai ia memperoleh kelapangan. Apabila kamu menyedekahkannya, hal itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Maksud dari Al-Quran ini itu adalah kita harus saling membantu antar masyarakat walaupun hanya dalam membayar hutang atau seperti apa. Baik, untuk bab yang terakhir itu adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, hasil penelitian dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan diisi sebanyak 103 responden, ada 3. Yang pertama, jadi dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat daerah Bandung Timur merasa bahwa pemerintahan telah memberikan rasa kepedulian pada masyarakat di daerah Bandung Timur selama masa pandemi berlangsung. Yang kedua, ada beberapa data kuesioner yang mengatakan bahwa kegiatan memberi sembako dan dana atau membantu sesama masyarakat lain dilakukan oleh masyarakat. Tak hanya itu, mereka pun memberikan informasi tentang COVID-19 dengan masyarakatnya itu sendiri, tidak bantuan dari pemerintahan. Yang ketiga, beberapa masyarakat lainnya merasa bahwa adanya peningkatan selama masa pandemi ini disebabkan karena adanya kesadaran masyarakat itu sendiri untuk saling peduli dengan masyarakat yang lain. Pada data juga mengatakan masa pandemi ini yang membuat masyarakat menjadi lebih peduli pada masyarakat lainnya tentunya, dikarenakan banyak masyarakat yang menjadi kesulitan dalam melakukan kegiatan kesehariannya, jadinya saling membantu antar masyarakat lain. Baik. Saran, dengan kesimpulan dan hasil penelitian tentang pengaruh COVID-19 terhadap tingkat kepedulian masyarakat pada lingkungan Bandung Timur yang telah dibuat dari data kuesioner dengan jangka waktu 3 hari, bahwa kita sebagai manusia harus memiliki rasa kepedulian antar masyarakat karena sebagaimananya manusia tidak dapat hidup dengan sendiri. Kepedulian penting sekali pada masa pandemi ini karena banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dikarenakan pemerintah mungkin terlalu kesulitan dalam memerhatikan wilayah yang besar ini, kita perlu saling membantu antar masyarakat. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.